Hai, balik lagi di channel gua. Nama gue Kinanti Larasati, panggil aja Kinan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Dan di video kali ini gue pengen nge-share ini pengalaman pribadi gue terkait, kalau kalian bisa lihat di sini gitu ya, yaitu tentang modus penipuan dari oknum tukang AC. Walaupun memang nggak semua ya. Bahkan ada gue ngeliat di YouTube juga tukang AC beneran gitu ya. Dia bahkan mungkin kayaknya punya pengalaman tuh udah banyak gitu kan. Dia pengen nge-share cara kita tuh bisa tahu ini tukang AC tuh beneran atau modus tipu-tipu aja. Nah, ini tadi kan gue bilang kayak ini tuh pengalaman pribadi gue tuh ya, yang akan gue share juga. Sebenarnya kejadiannya udah dari 2020, cuma sekarang baru gue inget kayak bikin konten apa ya, karena memang gue memang bahas di YouTube ini kan tentang penipuan-penipuan gitu ya. Nah, gue lupa ternyata gue pernah jadi korban penipuan, yaitu di tukang AC ini ya. Oknum ya, nggak semua tukang AC, hanya beberapa oknum yang memang aduh ya, kalian juga pasti paham lah. Pokoknya kalau kalian punya AC di rumah juga pasti ya nggak akan jauh-jauh dari masalah ini lah ya. Dan gue bilang tadi oknum ya, nggak semua, karena ujung-ujungnya kalian juga pasti butuh mereka gitu. Tapi cari yang jujur, cari yang benar-benar kerja, yang punya komitmen itu ya gitu deh. Jadi coba kalian lebih hati-hati lagi. Dan menurut gue dari situ sebenarnya gue jadi belajar tentang AC itu sendiri. Walaupun memang tetap gak jago-jago banget, tapi setidaknya paham lah ya. Jadi di TikTok juga gue kemarin sempat lihat-lihat gitu ya. Bahkan ada orang yang bikin konten tentang tukang AC, ciri-cirinya, penipuannya gitu ya. Ya banyak lah, di YouTube juga gue cek juga banyak gitu seliweran tentang modus penipuan tukang AC. Bahkan teman gue sebelum gue kena tipu, karena gue posting di Instagram, teman gue juga cerita sama gue gara-gara dia itu, kalau teman gue ya, dia dapet kayak selebaran yang ditempel di tiang-tiang atau tembok-tembok gitu ya untuk servis AC. Nah dia karena lagi butuh cepet, terus tukang AC langganannya nggak bisa, jadi ya mau nggak mau dia telepon lewat tempelan-tempelan tersebut. Ternyata malah AC-nya rusak, dan akhirnya mau nggak mau manggil tukang itu lagi. Jadi 2 kali manggil, dan itu ternyata tujuannya. Setelah dia tanya sama tukang AC langganannya, ternyata ya dia udah ditipu gitu ya. Ya biasalah tukang AC itu kan penipuannya, salah satunya adalah freon ya yang dia mainkan gitu ya. Ini contoh, kita buka salah satu konten aja ya di sini ya. Jadi oknum tukang AC ya yang mainin freon ya. Dan waktu gua sebenarnya freon juga gitu ya, tapi juga dibilang ada kebocoran. Terus juga AC gue dibilang harus washing. Gue kurang mengerti, bukan cuci AC biasa, bukan gitu ya. Jadi memang seringnya freon. Dan sedikit gue tahu tentang freon tuh harusnya tidak habis ya di AC kecuali ada kebocoran. Dan indikasinya adalah salurannya itu dibuka, tapi dibukanya tuh halus gitu ya. Namanya apa gue lupa, tapi nanti gue tunjukin gambarnya di sini. Jadi dibukanya halus. Jadi ketika dibuka ya, dalam hitungan mungkin seminggu, 2 minggu gitu ya, kurang dari sebulan, kalian pasti bakal manggil lagi tukang AC dengan alasan AC-nya tidak dingin ya. Jadi tekanannya akan semakin berkurang karena ya dia tidak ditutup dengan rapat ya. Kalau nggak salah di video ini juga ada deh kalau katupnya itu gue lupa namanya apa. Itu bahkan gue juga diajarin sama tukang AC langganan gue gitu ya. Nah kalau kejadian gue pribadi gitu ya, jadi ini waktu itu ya mirip-mirip juga sama kejadian sama temen gue ya. Jadi di sini kalau kalian lihat nih ya, gue nulis status ya di sini gue bilang hati-hati buat temen-temen, biaya benerin AC bocor udah kayak mau beli AC baru. Ya Allah, dikibulin orang nyari rezeki gini bener ya mas gitu ya. Kalau kalian lihat juga di sini, gue nggak tahu kalian kelihatan atau enggak, tapi di sini kayak cuci. Terus juga ini ada washing AC mampet ya, garansi 1 bulan. Totalnya di sini kalau kalian lihat adalah 900.000 ya.
2 AC, bilangnya rusak. Padahal ketika gue panggil orang ini, kendala gue yang pertama adalah AC-nya itu bocor, netes air gitu ya. Dan kalau untuk dingin, oke, semua nggak ada masalah. Dan setelah gue cari-cari di YouTube gitu ya, ini salahnya gue juga ya. Ketika AC itu mampet, ternyata hal yang paling mudah dilakukan adalah cuci. Udah, itu ada yang mampet. Bukan masalah ini itu, bukan, nggak ada. Jadi kalau kalian misalkan nanti di kemudian hari kalian AC-nya tetes air, itu udah pasti ada mampet. Dan caranya cuma dicuci aja. Dan nggak semahal ini, ya. Sampai kalau nggak salah tuh juga vakum, apa sebutannya banyak banget yang dia sebutin. Karena gue di situ juga bukan orang yang paham, jadi gue kayak ya udahlah, gue cuma pengen tahu beres. Karena kenapa gue begitu percaya sama orang ini? Karena gue manggil mereka melalui aplikasi Grab ya. Jadi di Grab itu ada layanan servis, kalian juga pasti tahu ya. Berbagai macam servis, salah satunya juga adalah servis AC. Kalau nggak salah itu pakai sejasa.com ya. Tapi di sini disclaimer, bukan sejasanya jelek, tapi ini sekali lagi oknum di dalamnya ya. Kayak misalkan di Tokopedia pasti ada oknum-oknum yang ya curang ya, culas gitu kan. Jadi pada saat itu ya, di sini kita lanjut aja di story gue nih. Jadi di sini gue cuma pesen untuk cuci AC ya, gara-gara mesen via Grab buat servis AC, awalnya cuma buat nyuci AC, alasan ini itu rusak, dibilang sama teknisinya 2 orang waktu itu ya. Dan terlihat 2 orang ini masih terbilang muda ya, bukan sebagai senior sih ya. Oke. Nah di sini dia nunjukin foto ini ya. Nah ini kartunya ada S ya, terus ada dia ngirim video. Terus di sini gue bilang karena feeling gak enak, akhirnya gue manggil tukang servis langganan. Dicek sama dia, AC gue nggak kenapa-napa, lancar rezekinya ya mas. Jadi pada saat gue bayar 900.000, padahal pada saat itu juga dia masih minta nambah untuk ini tuh harus digini, hampir mungkin kalau di total itu 1,5 juta. Nyokap gue dengar itu langsung shock kayak, apaan itu kayak gitu. Mending beli AC baru aja sekalian harga segitu. Terus akhirnya ya gue mulai ini dong negatif gitu kan. Tadinya gue kayak ya udah segitu mungkin ya. Terus gue laporan lah sama teknisi langganan gitu ya. Terus teknisi langganan bilang, wah ditipu tuh kayaknya gini. Emang dari mana? Karena teknisi langganan gue sebelumnya itu nggak bisa di hari itu, karena kebetulan ini bocornya udah parah banget sih netesnya kan, udah mengganggu. Udah dong. Nah jadi di sini gue kontak lagi nih, ya kan. Akhirnya udah panjang kontak gitu ya, terus gue juga ngomong, wah jangan kayak gitu dong mas, cari duitnya gitu kan. Saya bisa laporin loh. Kenapa gue bisa ngomong dilaporin? Karena di Sejasa itu jadi kita tuh dikasih nomor admin, nanti admin baru akan menurunkan teknisi yang nantinya kita kontak. Jadi gue bisa kontak ke adminnya untuk ini begini ya. Awalnya gue bertanya juga, ini prosedurnya seperti ini ya, ini vakum harganya berapa. Jadi di situ misalkan vakum harganya 500.000, tapi sama orang ini gue cuma bayar 300.000. Nah perusahaannya juga tanda tanya, lo kok bisa semurah itu? Emang diapain prosesnya? Jadi dia tanya, oh nggak kayak gitu bu, oh gini, oh gitu ya pak. Akhirnya ya udah nih gue saling ini, terus akhirnya gue mencoba untuk, oh pak maaf, oh saya salah tangkep. Gue juga tidak ingin orang ini kehilangan pekerjaannya, ya kan. Gue juga akhirnya bilang, oh maaf saya salah tangkap, maksud saya memang harganya segitu. Tapi dibalik itu gue ngomong sama si teknisinya, mas jangan kayak gini dong kalau memang mau cari untung. Dan posisinya waktu itu gue lagi gak kerja akibat pandemi COVID-19. Gue juga kena PHK gitu. Kayak udah gue kena PHK, ketemu orang begini minta duit sebegini banyak, wow. Sabar ya. Jadi di situ gue cuma bilang kayak, ya nggak usah curang seperti ini. Terus akhirnya gue minta balikin sekian persen, walaupun memang gue nggak minta semuanya, karena ya udahlah lu makan deh tuh ya duit, tapi setidaknya lu balikin sekian persennya ke gue. Yang menurut gue ya udahlah ongkos dia, terus juga capeknya dia, oke, tapi jangan kayak gini caranya gitu ya. Itu pengalaman gue ya. Terus di sini nih ya, jadi dia itu tuh
di sini gue yang tadi gue bilang, gue kayak bilang ini salah gitu ya karena kwitansi kebanyakan customer. Terus di sini gue minta untuk kwitansi ulang. Jadi gue juga ngomong sama si teknisnya supaya lo aman, tapi lu jangan kayak gini please deh, ya kan? Yang jelek lu sendiri gitu kan. Terus ini, baik Bu, saya akan jelaskan juga ke bos ya. Jadi si admin itu langsung nyampein ke bos. Macamnya Bu, semoga saya bisa membantu ya. Saya juga nggak mau kamu kehilangan pekerjaan ya. Ya Bu, makasih pengertiannya. Uang lebihnya bisa dipakai kebutuhan dan jangan lupa sedekah Mas, gue gituin kan. Ya semoga nggak kehilangan pekerjaan dan jangan lupa sedekah dari uang lebihannya ya Mas. Ya karena posisinya di situ gue juga nggak punya pekerjaan, gue habis di PKHK gitu ya. Jangan ngelihat kayak banyak duit nih, nggak begitu. Jadi ya ampun, udah tahu abis. Ya kalau kalian paham kena COVID itu zaman-zaman semua orang di rumah, di PHK, ya saya mengalaminya gitu. Jadi ya. Jadi kayak gini ya sejasa. Jadi dia ada servis beberapa. Ya menurut gue ini sekali lagi oknum. Ya jadi kalian dibilang AC-nya tuh rusak, freonnya udah nggak dingin, terus rusak harus divakum, harus disedot semua lah. Terus gue nggak tahu lah istilah-istilahnya banyak lah dia ya. Seperti tadi yang di kwitansi. Tapi sebenarnya dia nggak melakukan hal itu. Dia cuma seolah-olah melakukan. Dan ya kartu freon gua nggak dikencengin, dikendorin. Nah tujuannya dia manggil dia lagi. Walaupun memang dia ngasih garansi selama 1 bulan. Akhirnya gue juga agak kurang percaya sama tukang AC langganan gue, karena gue mikir kayak gue agak mulai curiga gitu ya. Akhirnya gue sampai dengan saat ini menggunakan servis dari merek resminya gitu ya. Jadi misalnya AC kalian merek si A itu biasanya punya aplikasi ya, nanti kalian download, ada layanan untuk servisnya, manggil tukang servis ke situ. Jadi lebih menurut gue aman dan pastinya mereka paham dong karena ini produknya mereka. Dan kalau terjadi mereka tipu-tipu ini nih, kalian kan gampang banget ngelaporin karena udah jelas ya semuanya ya itu. Dan sekarang tukang AC gue akhirnya ya mungkin dari kejadian ini gue dipertemukan sama tukang AC yang akhirnya kayak pinter banget, baik banget, tukang AC yang apa ya, kayak nggak pelit sama ilmu gitu. Kayak Mbak ini tuh kayak gini caranya, gini nih. Aduh Pak, saya nggak ngerti, saya nggak begitu paham dengan kelistrikan, dengan istilah-istilah ini. Walaupun dulu pernah belajar tentang pendinginan ya, sistem pendinginan saya pernah belajar gitu ya. Tapi kalau ini kayaknya sekarang udah aduh gitu ya. Tapi ya dari situ gue belajar sih banyak. Nih ini dikurangin nih, ini freonnya bocor. Bahkan kemarin AC gue sempet bermasalah nggak dingin juga sama beliau ini ya. Dia tuh kayak ngasih garansi ya, yaudahlah sebulan 2 bulan deh gak usah bayar. Jadi didatang isi freon, ada kebocoran, servis selesai gitu ya. Jadi emang apa ya, zaman sekarang susah sih ya yang jujur, yang bener-bener gitu ya. Dan menurut gue ya, yang pertama solusinya adalah kalian paham sendiri barang yang kalian punya itu apa, terutama AC. Gue aja jadi belajar di YouTube, belajar cari tahu gimana gitu kan. Terus sampai gue cari tahu tentang cara ngisi freon sendiri, karena di rumah gue ini indikasi AC-nya tuh bocor ya, karena selangnya atau salah dalam posisi dari awal pasang ya. Itu bukan karena teknisinya ya, yang servis sekarang, tapi yang dulu-dulu penempatannya gitu kan. Itu terus belajar nyuci sendiri, nyuci AC, bongkar kayak gitu. Jadi mau nggak mau kayak aduh, daripada keluar duit banyak gitu ya, mending ya udahlah dikerjain sendiri. Akhirnya ya begitulah. Terus misalkan kalian nantinya ya intinya kalian belajar dulu deh tentang AC itu sendiri gimana ya, apa yang mungkin kerusakannya. Terus ya kalau bisa manggil servis tukang AC itu yang resmi dari aplikasinya. Itu saran gue ya. Kalau enggak, mungkin ada orang sekeliling kalian, saudara atau siapapun yang paham, ya bisa dipanggil gitu ya. Tapi intinya kembali kepada kalian. Jadi ketika tukang AC ini datang servis, ya kalian bisa cross check kerjaannya. Setidaknya paham lah ya, jangan cuma pakai karena dingin dan segala macamnya. Ketika mau servis kaget dan nggak tahu ya, kayak gue gitu lah ya. Oke, so mungkin itu aja untuk sharing hari ini tentang pembahasan modus penipuan oknum tukang AC ya. Jadi mungkin banyak di luar sana, kalian juga kayak gimana nih? Apakah pernah punya pengalaman atau enggak? Silakan tulis di kolom komentar.
So mungkin itu aja dan sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Bye bye.